Baik, selamat datang saya ucapkan kepada semua adik-adik mahasiswa baru Amik Mediko Medan dalam mata kuliah Algoritma dan Penguraman bersama saya, Nixon Situmorang ST. Algo yang pertama, hari ini kita akan belajar mengenai pengenalan algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian suatu masalah secara sistematis dan logis. Sebagai contoh, misalnya kita mau menyediakan segelas kopi, maka kita memerlukan langkah-langkah penyelesaiannya. Pertama, siapkan kopi, kemudian masukkan air panas dan diaduk, lalu selesailah masalah tersebut. Bagaimana kita mampu membuat segelas kopi panas secara sistematis dan logis. Ciri dan notasi algoritma, yang pertama, ciri algoritma ada batasan yang harus dikerjakan. Seperti halnya kopi tadi, ya, ada tahapan-tahapan yang harus dikerjakan. Yang berikutnya, setiap langkah didefinisikan dengan tepat dan jelas tentunya. Kemudian, memiliki input lebih besar sama dengan 0. Artinya, tidak boleh tidak ada input. Contohnya, seperti kita tadi membuat kopi, harus ada kopi, gula, air panas, dan seterusnya. Kemudian memiliki output besar sama dengan 0, artinya harus ada output atau hasilnya. Ya, contohnya seperti tadi, hasilnya adalah segelas kopi panas. Kemudian harus efektif, arti kata tidak bertele-tele, karena memang hasilnya harus segera bisa dapat diperoleh. Kemudian bagaimana caranya kita menyatakan algoritma itu, atau dikenal dengan istilah notasi algoritma. Yang pertama, dengan menggunakan flowchart, yaitu dengan menggunakan simbol atau diagram alir. Jadi nanti akan kita pelajari bagaimana membuat simbol atau diagram alir. Kemudian menggunakan pseudocode. Ini adalah instruksi yang mirip bahasa program, tetapi dia bukan bahasa penguraman, tetapi disusun dengan instruksi yang mirip bahasa penguraman. Kemudian yang ketiga, bahasa penguraman itu sendiri. Ini adalah instruksi yang dapat dipahami komputer, sehingga kita bisa bebas menginstruksikan apa saja sepanjang itu adalah instruksi yang dipahami oleh komputer. Nah, sekarang kita fokus pada bahasa penguraman itu, karena setelah kita tahu apa itu algoritma, kita harus tahu dulu apa itu bahasa penguraman. Berdasarkan terapannya, ada dua jenis bahasa penguraman. Yang pertama untuk tujuan khusus, yang kedua untuk tujuan umum. Nah, untuk tujuan khusus misalnya COBOL, itu adalah untuk bisnis dan administrasi. Sedangkan untuk tujuan umum misalnya QBasic, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Ini adalah bisa dipakai untuk penguraman apa saja. Ya, sebenarnya kita pelajari yang QBasic. Nah, ini adalah penguraman dasar. Kemudian berdasarkan kedekatan ke bahasa manusia, itu dibagi dua, ada tingkat rendah atau disebut low level language, dan yang kedua ada tingkat tinggi atau high level language. Nah, ini adalah kalau yang tingkat rendah, bahasa yang masih sulit dimengerti oleh manusia. Misalnya bahasa assembly, ya, kemudian bahasa mesin. Oke. Sedangkan kalau bahasa tinggi, tingkat tinggi, bahasa yang sudah atau mudah dimengerti oleh manusia, misalnya bahasa Pascal. Ya, Pascal, P-A-S-C-A-L, ya, Pascal. Oke. Itu dulu untuk pengenalan bahasa penguraman. Nah, sekarang kita fokus pada perintah dasar program QBasic atau basic, jenis bukan basic. Di sini kita belajar dasar-dasarnya saja dulu. Yang pertama CLS, itu artinya clear screen, fungsinya untuk membersihkan layar. Kemudian komentar itu bisa pakai perintah rem, atau bisa juga hanya dikasih petik tunggal atas seperti ini. Itu fungsinya untuk memberikan keterangan. Contohnya di sini saya buat program pertama dengan bahasa penguraman QBasic, tapi ini hanya sebagai keterangan. Makanya dikasih simbol petik tunggal. Kemudian yang ketiga input. Ini adalah perintah untuk memasukkan data. Contohnya input, masukkan username-nya, maka koma nama string. Ini ada variabel yang menampung username yang dimasukkan. Ya, ada banyak lagi contoh-contoh yang lain nanti. Kemudian yang terakhir, bagaimana untuk mengoutput atau menampilkan hasil keluaran? Nah, kita pakai perintah print. Ini tanda tanya. Ya, ini artinya cetak.
Contoh, print selamat datang. Atau bisa juga langsung kita ketikkan print terima kasih. Yang tanda tanya ini ketika nanti di enter akan berubah menjadi tulisan print. Nah gitu ya, jadi lebih bagus dibuat tanda tanya saja. Supaya nanti tinggal enter, keluar tulisan printnya. Dan yang terakhir, operasi dasar key basic atau basic. Nah, saya tuliskan sini satu saja. Yang paling penting yaitu tekanlah tombol F5 di keyboard untuk menjalankan program key basic-nya atau program basic-nya. Ya, F5 yang ada di atas, biasanya di atas keyboard. Nah, itu untuk menjalankan program basic yang sudah kita ketikkan. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan program key basic. Di sini saya menggunakan DOSBox, saya klik di sini, DOSBox, kemudian saya tekan Escape untuk menghilangkan kotak dialognya. Kemudian saya coba dengan menggunakan perintah CLS, tadi membersihkan layar ya. Ini biasanya default, artinya ya tetap harus dibuat ketika kita membuat program dalam basic. Nah, kemudian saya coba menggunakan perintah komentar tadi, saya kasih klik tunggal, misalnya saya buat perintahnya program pertama saya. Nah, kita coba dulu yang dua baris ini, kita coba dengan jalan menekan tombol F5 di keyboard, atau bisa juga dari run, ya lalu klik start, ya itu bebas saja yang mana dipilih. Nah, hasilnya tidak ada apa-apa, karena program pertama saya ini adalah sebuah komentar. Lalu bagaimana saya membuat sebuah tulisan, atau teks, atau kalimat? Nah, kita pakai perintah output, print, ya, ketik ganda, misalnya saya buat selamat datang. Oke, baik, coba kita jalankan, tekan F5 di keyboard, atau bisa tekan klik run, ya. Nah, itu dia, ada selamat datang. Apalagi, kalau kita mau buat tulisan, misalnya, print, Amik Medicom, dan lalu tekan F5, nah, akan tulisan ada Amik Medicom. Bagaimana dengan perintah input? Sama saja, kita tinggal input ya. Misalnya kita tadi masukkan nama, masukkan username Anda. Ya. Kita buat variabel penampungnya name, lalu dikasih simbol string, simbol $, gini. Ya. Nah, kita jalankan, tekan F5. Iya, itu ya. Masukkan username Anda, misalnya nama saya Nixon. Demikian. Lalu kalau mau keluar tekan file, lalu exit. Lalu untuk menyimpan ada save as, kalau mau keluar tinggal exit saja. Kalau disimpan tekan yes, kalau tidak mau disimpan tekan no. Klik no maksudnya.